Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, senantiasa kita bersyukur sudah diberikan oleh Allah banyak kenikmatan kita, kenikmatan keimanan, kenikmatan kesehatan, yang kadang-kadang juga rasa-rasa sakit, tapi alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan aktivitas kita sholat duhur secara berjamaah di musola kita ini. Salawat, salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap semoga Rasulullah menjadi pelindung dan juga memberikan syafaatnya kelak ketika kita bertemu ataupun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa ini adalah ibadah yang sangat spesial. Kenapa? Karena Allah berjanji ibadah puasa itu aku yang merintah kata Allah, dan aku yang akan membalas sendiri puasa ini. Ya. Maka tidak heran di bulan puasa ini dibarengi dengan amalan-amalan yang sebetulnya itu di bulan ini sunnah, yaitu ibaratnya orang anggap itu sebagai kewajiban karena mengingat besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang wajib. Nah, ini kita beruntung ini bisa ya kan cuma 5 atau 10 menit lah daripada kita ya menyelesaikan apa yang belum selesai. Ya kita atur waktu kita, kerja masuk jam 8 langsung pegang kerjaannya, waktunya sholat, jangan dibolak-balik, waktunya sholat kita kerja, waktunya kerja kita bukan sholat, yang lain karena bukan waktu sholat Pak. Ya memang tidur itu ibadah tuh Mas Yogi, cuman ya lebih bagus lagi kalau tidak tidur gitu, kalau waktunya kerja. Memang apa? Naumuso imin al ibadah begitu ya. Atau gimana bunyi teksnya itu Pak Saukani? Kurang lebih seperti itu kan ya. Tapi ya jangan beralasan tidur itu ibadah maka saya tidur dulu ini supaya mendapatkan pahala gitu. Padahal ya kita masih ada tanggungan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi saya ingin menyampaikan mungkin tentang bagaimana prioritas kita di dalam ibadah, di dalam keseharian kita. Kenapa demikian? Karena hidup ini tidak bisa diulang. Apa yang terjadi kemarin itu nggak bisa, atau yang hari ini terjadi nggak bisa kita ulang lagi. Ya. Oleh sebab itu berusaha kita untuk mempersiapkannya dengan baik. Karena apa? Karena kalau suatu saat seperti yang di dalam Al-Quran itu kan, kalau kita sudah diambil oleh Allah SWT, dipanggil, itu minta kesempatan kepada Allah, ya Allah berikanlah kesempatan kepada saya untuk kembali walaupun 1 hari kah, 1 jam kah, atau 1 menit kah, ya, untuk saya berbuat baik, saya menjalankan ibadah yang engkau perintahkan. Ya. Nah, ini namanya penyesalan itu memang di belakang. Kalau di depan menyesal itu pendaftaran katanya. Kalau di depan sudah register itu berarti pendaftaran namanya. Kalau belakangan baru namanya
Tapi kalau awal itu pendaftaran. Ibu sekalian, kenapa kita harus memprioritaskan ibadah kita itu paling tinggi di antara aktivitas kita? Ya karena salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah itu hak Allah atas hambanya, atas kita ini adalah diibadahi. Dan kewajiban kita sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai Abdullah, hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya manusia, jin bahkan itu diciptakan bukan tujuan lain kata Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini di dalam hidup kita ini penting untuk memprioritaskan aktivitas kita memang. Ya. Makanya ada meme itu ya. Ada meme itu apa ya? Video lelucon gitu tapi maksudnya itu untuk memberikan pelajaran berharga gitu. Ada ibu-ibu guru sekolah itu pura-pura ngetik di depan komputer. Gitu. Dideketi begini mati layarnya. Loh, Bu, ngapain ketik-ketik di situ? Bilang, tetaplah terlihat sibuk walaupun tidak berguna gitu. Ya gimana ini? Jadi kita jangan sibuk dengan urusan-urusan kita yang sebetulnya malah kita sendiri tidak membutuhkan itu dan bukan berkaitan dengan tupoksi-tupoksi kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana kita memprioritaskan di dalam hidup kita itu ibadah yang pertama, yang kedua adalah terutama adalah tanggung jawab kita ketika mendapatkan amanah, karena dengan amanah itu kita diberikan ma'isyah ataupun nafkah ya dari pekerjaan kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal pertama tadi ya, kita mengutamakan ibadah kita kepada Allah SWT. Karena tugas kita manusia, salah satu ciptaan Allah itu adalah beribadah. Yang kedua, kita amanah di dalam pekerjaan kita. Amanah ini kan salah satu sifat Rasulullah. Ya, ada Rasulullah itu jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Masih ingat ya Pak? Iya. Jadi ada 4. Nah, salah satu sifat daripada Rasulullah adalah amanah. Maka Rasulullah pernah dijuluki sebagai orang yang dapat dipercaya, atau apa ini? Nama masjid yang di Al-Amin ya. Al-Amin itu orang yang dipercaya. Kalau diberikan kepercayaan maka dia bisa menjalankan dengan baik. Masjid Al-Amin itu masjidnya ini Pak Haji. Masjid favoritnya aparatur pengadilan agama Sorong. Karena sholatnya tepat waktu, adanya tepat waktu dan cepat gitu. Pulangnya juga cepat. Katanya begitu katanya Mas Enal sama Mas Ibnu ini. Kenapa sholat di sana terus itu? Cepat Pak, sudah selesai cepat. Saya kira bukan itu ya, karena nyaman di sana, luas tempatnya. Termasuk anak-anak bisa bermain di bagian belakang itu. Makanya suaminya Bu Wakil dulu sering bawa ke situ anaknya. Bapak Ibu sekalian, jadi amanah ini penting. Amanah ini penting, kita jalankan, kita laksanakan apa yang sudah menjadi tugas-tugas dan fungsi kita. Hari ini tadi kita juga mendapatkan pembinaan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pak Wakapta, kemudian Pak Panitera dan Pak Sekretaris, yang intinya adalah bagaimana kita menjaga integritas dan profesionalisme. Itu inti 2 itu. Termasuk tambahannya adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang prima, pelayanan publik yang terbaik. Ibu sekalian, jadi 2 itu prioritas dalam hidup kita. Ibadah kita utamakan, ya. Kalau memang waktunya kita sudah sholat ya, paling kan cuma 5 menit, 10 menit ya, paling banter itu. Maka ada spanduk itu, gajimu berapa sampai berani meninggalkan sholat. Ya kita tidak tahu setelah kita tidak sholat ternyata tiba-tiba
Allah panggil kita, waduh ya Allah, coba tadi saya sholat. Bahkan orang kalau di perjalanan itu saya lihat di bandara itu penuh orang sholat dulu, karena itu mengerti pentingnya bagaimana kalau Allah coba menguji kita musibah dengan kecelakaan misalnya ya. Makanya orang sebelum ke Papua itu di Makassar itu kalau transit itu subuh itu penuh. Nah itu karena kita ingatnya memang begitu, memang manusia rata-rata kalau ingatnya waktu kondisi kita sedang ada ujian. Ya, ujian padahal ada dua ya, ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyusahkan. Lah ya, nanti kalau naik pesawat kemudian ada goyang-goyang itu kan baru ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang satunya lagi nyebut yang Tuhannya mereka. Nah itu, kalau kita di daerah sini ya dari saudara kita yang Kristen itu menyebut Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu baru terasa bahwa kita ini kecil dan kita membutuhkan Allah. Nah, itu baru terasa kalau ada seperti itu ya biasanya sih. Tapi kalau harusnya ya kita ingat terus tentang kemahakuasaan Allah dan bersyukur terus atas kesempatan yang diberikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita prioritaskan di dalam hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Ya ibadah itu maknanya luas. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah, ya yang ditentukan syarat, rukun, kaifiat, termasuk pahalanya dijanjikan. Kemudian ada juga ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu ya Mas Abu masukkan buku di perpustakaan, atau Mas Abu senyum dengan orang lain, sedekah, Mas Abu melaksanakan tugas-tugas dengan baik, Mas Abu jual beli dengan baik, jujur, ya itu semuanya juga termasuk ibadah yang secara kaifiat itu tidak ditentukan secara khusus, tetapi dia berkaitan sekali dengan kehidupan kita. Lalu selain pada itu, mari senantiasa kita bisa memanage kehidupan kita ini, bisa membedakan mana itu kepentingan kita untuk bekerja, mana itu kepentingan kita saat kita harus kepentingan keluarga, saat mana kita dahulukan, yang mana yang kita dahulukan dan seterusnya. Karena kalau kita berbicara masalah amanah dan tidak amanah, maka di jam kerja kita tetapi ternyata kita lakukan untuk bukan pekerjaan kita, artinya pekerjaan kita menumpuk dan tertunda-tunda, berarti kan tidak sesuai dengan yang dihitung oleh negara. Nah, misalnya Pak Haji ini 1 bulan 15 atau 16 gitu, 16 juta katakanlah ya, atau 12 juta gitu, 12 juta berarti kan per harinya itu sekitar 600.000, iya 20 hari 600.000. Itu kalau tukang kerja itu 1 hari full dia angkat-angkat macam-macam itu maksimal nggak sampai 200. Kalau kepala tukang 200. Berarti 2-3 kali gajinya tukang yang kepala tukang. Nah, tapi kalau tukang itu bisa memindahkan batu dari tempatnya, bisa membuat bangunan yang tinggi. Walaupun memang beda pekerjaannya ya, tetapi logika kita syukuri itu seperti itu, untuk bersyukur gitu. Kita tidak seperti yang lain yang harus jualan malam-malam harus masak kemudian dijualkan paginya sampai habis. Kadang-kadang tidak habis juga rugi, tapi kita tetap terus pendapatan kita. Mau negara lagi efisiensi kah, mau negara lagi pilot kah atau apa, gajinya tetap saja, tunjangannya tetap saja itu. Itu yang perlu kita syukuri, dan cara bersyukur kita adalah dengan melaksanakan kewajiban kita dengan baik, supaya seimbang antara yang kita berikan dengan yang kita dapatkan itu impas begitu ya, cocok atau pas gitu. Terakhir sekali lagi pesan kami, mudah-mudahan kita selalu bersemangat di dalam menjalankan tugas-tugas kita, jangan anggap sebagai beban, karena kalau kita menganggap sebagai beban ya selalu berat ya. Ya, maka kalau ada beban yang berat itu gimana istilahnya itu kalau berat tugas, ya tugas dipikul, ringan sama
Ada lagi itu yang pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Jangan seperti itu ya. Ya kita kerjakan sama-sama ya, kita kerjakan sama-sama. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kesadaran bagi kita semua tentang status kita sebagai Abdullah, hamba Allah, dan juga status kita sebagai seorang ASN, seorang hakim, sebagai aparatur untuk bisa memanage waktu kita. Dan sekali lagi karena ini kegiatan ini kegiatan kita bersama ya, sudah kita rapatkan oleh pimpinan, kemudian kita atur jam sholat jam sekian dan sebagainya. Ya, kita ramaikan ya kegiatan-kegiatan kita ini supaya menambah semangat saudara-saudara yang lain, bukan mematahkan semangat saudara-saudara yang lain. Karena kalau mulai nggak datang, sana aja Om Sul aja nggak datang kok, Mas Abu aja nggak datang. Tapi Mas Abu ini sudah hadir ini. Kalau Mas Abu hadir harusnya semuanya hadir ini ya Mas Abu ya. Karena Mas Abu kan sibuk orangnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.